Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam renungan hari ini. Terambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kata permainan palsu manusia. Manusia coba mengutak-atik bagaimana caranya barang atau benda yang tidak berguna atau sampah atau limbah rumah tangga itu bisa menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual, menjadi barang-barang yang bisa menghasilkan uang. Maka akhirnya dibuatlah dan tercipta yang disebut dengan barang kerajinan. Tetapi hari-hari ini Indonesia sedang heboh. Kenapa? Ada orang yang mencoba mengutak-atik, dan yang diutak-atik itu bahan sintetis dibuat menjadi biji-biji beras, dibuat dalam bentuk jumlah yang banyak, dan akhirnya dikumpulkan, dicampurkan ke beras yang asli, kemudian dijual. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini permainan manusia, tetapi permainan palsu. Berasnya palsu, beras sintetis. Dan rupa-rupanya bukan hanya beras yang palsu, ada juga mie palsu, dan juga dijual. Ada bakpo palsu. Isinya apa saudara? Kardus yang diberi perasa daging, kemudian dimasukkan ke dalam bakpo itu. Saudara bisa lihat itu. Dan ada juga telur, cangkangnya dibuat sedemikian rupa sampai berbentuk seperti telur yang asli, dan kemudian isinya dimasukkan bahan kimia dan bisa dibuat berwarna putih dan ada kuning telur. Nah saudara, ini permainan palsu manusia yang ada di sekitar kita ya. Makanya segera pemerintah Indonesia mengambil sikap, mengumumkan di mass media supaya apa? Masyarakat waspada. Nah, rupa-rupanya terjadi juga dalam sisi rohani di jemaat Efesus. Paulus melihat bahwa terjadi ajaran-ajaran yang palsu di Efesus. Karena itu Paulus segera ambil sikap. Dia merasa cukup penting untuk menuliskan surat kepada jemaat di Efesus tentang adanya ajaran-ajaran palsu yang ditimbulkan akibat dari permainan palsu manusia. Ajaran ini memberikan pengaruh yang sangat-sangat buruk bagi iman Kristiani. Sebagaimana beras sintetis berbahaya bagi yang mengkonsumsi, bisa menimbulkan kanker, dan ujung-ujungnya bisa menimbulkan kematian. Demikian juga dengan ajaran palsu, bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi perjalanan hidup kekristenan anak-anak Tuhan, khususnya jemaat di Efesus. Makanya Paulus katakan penting untuk menuliskan, mengingatkan, supaya mereka waspada terhadap ajaran palsu yang diciptakan dari permainan palsu manusia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ingin supaya mereka waspada. Karena apa? Kalau ajaran palsu ini dikonsumsi, bisa menciptakan kematian rohani dalam kehidupan jemaat di Efesus ya. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya saudara dan saya, supaya jemaat di Efesus itu tidak terpengaruhi, tidak mudah mengkonsumsi yang palsu, tahu bahwa yang di depan kita itu adalah ajaran palsu. Yang kita dengar ini ajaran palsu. Bagaimana caranya? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa baca ulang. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Anak-anak mudah diombang-ambingkan. Anak-anak mudah dibohongi. Anak-anak mudah dipengaruhi. Jadi artinya, jadilah pribadi yang dewasa. Mungkin saudara berkata, saya baru bertobat, rohani saya masih anak-anak.
Mungkin saudara berkata seperti itu. Tetapi saudara, walaupun saudara baru bertobat, tetapi kalau saudara selalu membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, saudara bertekun dalam kebenaran firman Allah, maka saudara akan dibuat menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah diam dalam perjalanan hidup kekristenan saudara. Di dalam ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketika kita mencapai apa yang Tuhan ingin kita capai, dan pemahaman yang diberikan oleh Paulus, yaitu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Di mana saudara menemukan pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Di dalam kebenaran firman-Nya. Kedewasaan penuh, pribadi yang dewasa, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertumbuhlah, milikilah pertumbuhan yang sesuai. Berapa lama saudara menjadi anak Tuhan? Sesuaikah itu dengan pertumbuhan saudara? Mungkin sekian puluh tahun saudara sudah menjadi anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah dewasa seiring dengan pengiringan saudara kepada Tuhan? Atau sampai dengan hari ini, saudara masih menjadi anak-anak, di mana saudara menjadi pribadi mudah tersinggung? Saudara hanya menjadi Kristen-Kristen asal-asalan, Kristen KTP. Saudara hanya mengisi waktu luang dengan datang beribadah. Ibadah hanya sebagai syarat saja. Ini menunjukkan bahwa saudara masih anak-anak. Di dalam ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Apa kebenaran itu? Orang yang dewasa, orang itu berpegang teguh kepada kebenaran. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu mana yang asli, mana yang palsu. Sekarang pertanyaannya, kalau orang yang memiliki kedewasaan rohani, maka orang itu akan berpegang teguh kepada kebenaran. Apa kebenaran yang dimaksud? Yohanes 17 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itulah kebenaran. Kebenaran yang ilahi yang bisa menuntun orang menuju kepada kekekalan adalah firman Allah. Diteguhkan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah firman yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca di ayat yang selanjutnya, maka saudara akan menemukan bahwa Yesus adalah firman yang dimaksud, firman yang menjadi manusia. Jadi, Yesus adalah firman yang adalah kebenaran itu. Saudara memiliki Yesus, maka saudara memiliki kebenaran. Saudara memiliki Yesus, pasti saudara akan memiliki firman. Karena apa? Yesus dan firman satu. Tidak bisa seseorang berkata, aku mengasihi Yesus, tetapi saya malas baca Alkitab, saya malas untuk merenungkan firman Allah. Berarti sebenarnya saudara belum mengasihi Yesus. Karena apa? Yesus adalah firman. Kalau saudara mengasihi Yesus, maka Yesus akan membuat saudara mengasihi firman-Nya. Kalau saudara mengasihi firman, saudara suka dengan firman, maka saudara akan dibuat suka dengan pribadi Yesus. Karena Yesus adalah firman, firman adalah Yesus, dan Yesus yang adalah firman, itulah kebenaran yang menuntun hidup saudara. Paulus sampaikan ini, orang yang dewasa, orang itu akan berpegang teguh kepada kebenaran yang adalah pribadi Yesus sendiri. Karena itu, milikilah Yesus dalam hidup saudara, supaya saudara tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena apa? Ketika saudara memiliki Yesus, maka saudara dibuat memiliki firman-Nya. Ketika saudara memiliki firman-Nya, saudara akan dibuat bertumbuh dalam kebenaran-Nya. Saudara akan dibuat menjadi pribadi yang dewasa dalam firman, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu. Sampai ketemu di renungan yang berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.